Yakin Anda adalah bos sebenarnya bagi kucing Anda? Bagaimana kalau saya kasih tahu bahwa yang paling berkuasa di rumah itu ternyata bukan Anda? Kebanyakan dari kita berpikir kita yang memelihara kucing, tapi kenyataannya justru kucinglah yang memilih dan memelihara manusia. Dalam video ini, kita akan membongkar 20 tanda yang mungkin tidak Anda sadari dan terkadang sangat lucu, yang menunjukkan bahwa kucing Anda menganggap Anda sebagai properti pribadinya, yang sangat dipuja namun tetaplah sebuah properti. Dan percayalah, setelah menonton ini, Anda akan melihat tiran berbulu Anda itu dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Siap untuk mengetahui siapa bos yang sesungguhnya di rumah? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita mulai dengan daftarnya, ada satu hal penting yang harus kita luruskan dulu. Ketika kita mengatakan properti dalam dunia kucing, artinya tidak sama seperti yang kita pahami sebagai manusia. Bagi kucing, Anda bukanlah sebuah benda. Anda adalah elemen kunci dari wilayah kekuasaannya, sumber daya paling penting, paling hangat, dan paling aman. Kucing adalah hewan teritorial, dan segala sesuatu yang ada di wilayah mereka harus berbau seperti mereka, tunduk pada aturan dan jadwal mereka. Jadi, ketika kucing mengklaim hak atas Anda, itu bukanlah tindakan dominasi seperti yang dipahami manusia. Itu adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan dan kasih sayang. Mereka berkata, "Kau milikku, kau aman, aku akan menjagamu." Nah, setelah kita jelas dengan istilah-istilah ini, mari kita langsung masuk ke tanda pertama, dan yang paling menggemaskan dari perbudakan Anda. Jadi, tanda yang pertama adalah gosokan kepala atau menggesekkan wajah. Ketika kucing Anda mendekat dan mulai menggosokkan wajahnya, pipinya, atau bahkan dahinya kepada Anda dengan gigih, ini bukan sekadar tanda bermanja-manja. Di kepala kucing ada kelenjar aroma khusus yang menghasilkan feromon. Lewat tindakan ini, ia secara harfiah meninggalkan tanda tangan atau aroma khasnya pada diri Anda. Dalam dunia kucing, ini sama saja dengan mendeklarasikan, "Kamu adalah milikku." Kucing mencampurkan aromanya dengan aroma Anda, menciptakan bau keluarga yang unik. Aroma ini menenangkannya, sekaligus memberi sinyal kepada semua kucing lain di lingkungan itu bahwa manusia ini sudah berpenghuni. Jadi, kalau Anda baru saja mengelus kucing lain di luar, lalu kucing kesayangan Anda di rumah mengendus-endus Anda dengan detail dan mulai menggosokkan kepalanya lagi, ia sebenarnya tidak sedang cemburu. Ia hanya memperbarui penandaannya, menghilangkan aroma asing yang menempel, dan mengklaim kembali status sahnya sebagai pemilik Anda. Ini adalah cara mendasar bagi kucing untuk mengatur dunianya, dan secara jelas menyatakan bahwa Anda termasuk dalam kelompoknya, bahwa Anda adalah bagian dari keluarganya. Poin berikutnya dalam daftar kita adalah perilaku khas yang sering disebut menguleni atau milk trading, yaitu ketika kucing memijat-mijat Anda dengan kakinya. Banyak yang mengira ini hanyalah kebiasaan lucu, padahal perilaku ini memiliki akar yang sangat dalam. Refleks ini berasal dari masa kecil, ketika anak kucing memijat perut induknya untuk merangsang produksi susu. Ketika kucing dewasa melakukan ini di pangkuan Anda, ia kembali ke kondisi kenyamanan, keamanan, dan ketenangan yang mutlak. Ini menunjukkan bahwa ia merasa sangat nyaman dan aman bersama Anda, sama seperti saat ia bersama induknya. Namun, ada juga aspek kepemilikan di baliknya. Saat menguleni, kucing juga mengaktifkan kelenjar keringat di bantalan kakinya, meninggalkan jejak baunya pada diri Anda. Ini adalah pesan ganda. Pertama, aku sangat percaya padamu dan menyayangimu. Dan kedua, kamu adalah sumber kenyamananku. Dan aku akan menandaimu agar semua orang tahu itu. Jadi, meskipun cakarnya terasa menusuk kaki Anda, bersabarlah sedikit. Anda baru saja diakui sebagai sumber utama kebahagiaan dan kenyamanan di alam semesta kucing. Bagaimana dengan hadiah mereka? Jika kucing Anda pernah membawakan tikus, burung, atau bahkan serangga besar, jangan panik dan berteriak ketakutan. Terimalah persembahan ini dengan bangga, karena ini adalah tanda kehormatan tertinggi. Ada beberapa teori mengapa mereka melakukan hal ini. Teori pertama dan yang paling populer mengatakan bahwa kucing menganggap Anda adalah pemburu yang tidak becus. Mereka melihat Anda tidak pernah membawa pulang mangsa. Jadi, sebagai anggota keluarga yang peduli, ia berbagi miliknya agar Anda tidak kelaparan. Teori kedua berpendapat bahwa ia membawa mangsa tersebut ke tempat yang paling aman, yaitu sarangnya, tempat keluarganya. Dan bagi si kucing, tempat itu adalah rumah Anda, bersama Anda. Dalam kedua kasus tersebut, intinya sama. Ia menganggap Anda sebagai bagian dari kelompoknya, keluarganya yang harus ia jaga.
Ini bukan hanya sekadar pamer keterampilan berburu. Ini adalah investasi sumber daya yang menegaskan status Anda sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari hidupnya. Ini adalah bukti kepedulian dan pengakuan bahwa Anda adalah miliknya. Tanda keempat, dan ini yang sering kita abaikan, kucing tidur di atas tubuh Anda. Apa yang istimewa dari hal ini? Tapi bagi kucing, memilih tempat tidur adalah masalah kelangsungan hidup. Saat tidur, mereka berada dalam posisi yang paling rentan. Jika kucing memilih dada, perut, atau kaki Anda sebagai ranjangnya, itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang mutlak. Anda adalah jaminan utama bagi keselamatannya. Namun, bukan hanya itu. Ketika ia berbaring di atas Anda, ia tidak hanya mencari kehangatan, tapi juga secara tegas menandai kepemilikannya atas diri Anda. Anda adalah bagian dari wilayah kekuasaannya yang hangat, nyaman, dan yang paling penting, aman. Ia benar-benar menguasai dan menduduki Anda selama jam-jam tidurnya. Selain itu, ritme napas Anda yang teratur dan detak jantung Anda memberikan efek menenangkan yang luar biasa baginya. Ia mengelilingi dirinya dengan aroma dan kehangatan Anda, yang jauh memperkuat rasa aman yang ia rasakan. Jadi, jika Anda terbangun di bawah beban tubuh berbulu itu, ketahuilah, Anda bukan sekadar bantal. Anda adalah tempat berlindung yang paling andal dan penghangat paling berharga di dunia, yang secara pribadi dan mutlak dimiliki oleh kucing itu. Poin kelima, kucing Anda selalu mengikuti kemanapun Anda pergi. Anda ke dapur, dia ikut. Anda duduk di sofa, dia langsung muncul. Anda masuk kamar mandi atau toilet, sepasang mata penasaran sudah mengawasi dari balik pintu, atau bahkan mencoba menyelinap masuk. Ini bukan hanya sekadar rasa ingin tahu atau keinginan untuk berinteraksi. Ini adalah inspeksi. Kucing Anda sedang mengontrol wilayahnya dan aset terpenting di dalamnya. Dia harus tahu di mana posisi Anda, apa yang Anda lakukan, dan apakah propertinya baik-baik saja. Pintu tertutup bagi kucing adalah penghinaan pribadi. Bagaimana mungkin sebagian dari wilayahnya tiba-tiba tidak dapat diperiksa? Dia harus memastikan bahwa tidak ada ancaman di balik pintu itu, dan bahwa Anda tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban yang sudah ia tetapkan. Jadi, kehadiran mereka yang konstan ini bukanlah sikap posesif, melainkan tugas manajer keamanan wilayah beserta aset-aset utamanya. Sekarang, mari kita bahas soal tatapan mata. Pernahkah Anda memerhatikan bagaimana kucing menatap Anda lalu perlahan-lahan mengedipkan matanya? Dalam komunikasi kucing, gerakan ini dikenal sebagai ciuman kucing atau cat kiss. Di dunia hewan, tatapan mata yang tajam dan tak berkedip sering dianggap sebagai sinyal agresi. Sebaliknya, ketika ia menutup matanya perlahan di hadapan Anda, itu adalah caranya menunjukkan bahwa ia sedang rileks. Ia tidak melihat Anda sebagai ancaman sama sekali, bahkan benar-benar menaruh kepercayaan penuh pada Anda. Ini adalah isyarat ketenangan batin dan ikatan yang sangat dalam. Dan saat Anda mengedipkan mata balik, Anda sedang berbicara dalam bahasanya, membalas perasaannya, dan menegaskan bahwa ikatan itu bersifat timbal balik. Ini bukan hanya sekadar tanda kepemilikan, melainkan lebih tentang memasukkan Anda ke dalam lingkaran kepercayaan paling intim. Ia mengakui Anda sebagai sosok yang setara, mitra yang dapat diandalkan, di mana ia tidak perlu lagi bersikap waspada. Sebab, dalam dunia kucing, menaruh kepercayaan penuh berarti menganggap Anda sebagai miliknya, bagian dari zona aman yang akan ia lindungi dan hargai selamanya. Tanda yang ketujuh, melilitkan ekor. Saat kucing lewat dan melilitkan ekornya ke kaki atau tangan Anda, ini adalah padanan atau setara dengan pelukan, atau bergandengan tangan, bagi si kucing. Ini adalah isyarat yang sangat intim dan bersahabat. Ekor adalah alat komunikasi yang penting, dan penggunaan ekor dengan cara ini menunjukkan rasa suka dan ikatan yang mendalam. Sama seperti banyak isyarat lainnya, ini juga merupakan cara bagi mereka untuk bertukar aroma. Ia meninggalkan aromanya pada Anda dan Anda pada dirinya, memperkuat aura keluarga bersama. Kontak singkat ini adalah cara cepat bagi kucing untuk menandai Anda, menegaskan kembali koneksi dan kepemilikan satu sama lain, tanpa harus menghentikan aktivitasnya. Ini seperti ia berkata sambil lalu, "Hai, aku di sini, kamu adalah milikku, dan semuanya baik-baik saja." Ini adalah pengingat yang halus, namun sangat bermakna, bahwa Anda berdua adalah satu kesatuan, satu kelompok sosial di mana semua anggotanya merasa saling memiliki. Poin ke-8, memperlihatkan perut. Saat kucing rebahan terlentang dan menunjukkan perutnya kepada Anda, ini adalah isyarat kepercayaan tingkat tertinggi. Perut adalah bagian tubuh yang paling rentan bagi kucing, tempat semua organ vital berada.
Dengan menunjukkannya, seolah-olah dia berkata, "Aku sangat percaya padamu, sampai rela membiarkan bagian tubuhku yang paling berharga ini terbuka." Namun ada sedikit nuansa di sini. Seringkali, ini bukanlah ajakan untuk dielus, melainkan hanya untuk dilihat. Banyak pemilik kucing salah kaprah, langsung mencoba menggaruk perutnya. Akibatnya, mereka mendapat sambutan berupa cakar dan gigitan. Bagi kucing, ini lebih merupakan demonstrasi pasif akan rasa nyaman dan percaya. Itu menunjukkan bahwa di hadapan Anda, ia bisa benar-benar rileks. Ini adalah tanda bahwa Anda telah menciptakan lingkungan yang benar-benar aman baginya. Siapa yang bisa menciptakan lingkungan seperti itu? Tentu saja, hanya anggota dunia kucing yang berhak dan dapat diandalkan, yang kedudukannya hampir sama pentingnya dengan dia sendiri. Anda adalah penjamin ketenangan hidupnya. Tanda cinta ke-9, kucing Anda mulai menjilati Anda. Jika si meong mulai membersihkan rambut atau kulit Anda dengan lidahnya yang kasar, itu berarti ia merawat Anda, sama seperti ia merawat anak kucing atau anggota kelompoknya. Proses ini disebut allo grooming atau perawatan sosial. Di alam liar, kucing saling menjilati untuk mempererat ikatan sosial dan menciptakan bau kelompok yang seragam. Ketika kucing Anda menjilati Anda, ia melakukan hal yang sama. Ia tidak hanya membersihkan Anda sesuai standar kebersihannya, tetapi juga menutupi Anda dengan aroma dan air liurnya. Ini adalah cara penandaan wilayah yang sangat kuat. Ia seakan berkata, "Kamu adalah anggota keluargaku, dan kamu harus berbau sepertiku." Ini adalah perpaduan antara tindakan kasih sayang dan sekaligus tindakan kepemilikan. Namun, jangan heran jika setelah itu ia langsung menjilati dirinya sendiri. Ia perlu membersihkan bau manusia yang tidak tepat dari tubuhnya. Sungguh, sebuah siklus aroma dalam kehidupan alam. Tanda ke-10, dan ini mungkin yang paling klasik, adalah kebiasaan menggesekkan diri ke kaki Anda. Anda pulang, membuka pintu, dan seketika itu juga si kucing mulai melilit-lilit di kaki Anda, menggosokkan seluruh badannya, dari kepala hingga ekor, dengan sangat gigih. Ini adalah ritual penyambutan, dan yang lebih penting, ini adalah ritual penandaan wilayah ulang. Selama Anda tidak ada, Anda telah mengumpulkan banyak aroma asing dan bau-bau yang tidak dikenalnya. Dari sudut pandang si kucing, hal ini tidak bisa ditoleransi. Anda harus berbau seperti rumah, berbau seperti dirinya. Karena itu, ia segera bertindak, menghapus aroma-aroma asing itu, dan dengan murah hati menempelkan baunya sendiri. Ia mengembalikan status quo, membawa Anda kembali ke dalam sarang keluarga. Ini adalah caranya berkata, "Akhirnya kamu pulang. Sekarang baumu sudah normal lagi. Selamat datang kembali di wilayahku." Jadi, ini bukan sekadar luapan kegembiraan karena bertemu. Ini juga semacam kontrol perbatasan yang sangat ketat. Poin ke-11 ini membahas bagaimana kucing Anda menjaga atau melindungi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan, ketika Anda sakit atau hanya merasa tidak enak badan, kucing Anda tidak mau beranjak sedikit pun dari sisi Anda? Mereka mungkin berbaring di dekat Anda, mendengkur, atau hanya mengawasi dengan saksama. Ini bukan mistis, tapi murni sebuah bentuk kepedulian terhadap anggota penting dalam kawanannya. Kucing sangat peka terhadap perubahan perilaku Anda, aroma, bahkan suhu tubuh. Ketika Anda lemah atau rentan, nalurinya mengatakan bahwa ia harus ada di dekat Anda, melindungi Anda dari potensi ancaman. Hal yang sama terjadi saat ada tamu yang datang. Kucing Anda mungkin duduk di sebelah Anda, atau bahkan di antara Anda dan tamu, seolah-olah sedang mengendalikan situasi. Mereka mengawasi orang asing di wilayahnya, dan melindungi sumber daya paling berharganya, yaitu Anda. Perilaku ini membuktikan bahwa bagi mereka, Anda bukan hanya sekadar sumber makanan, tapi objek yang harus dijaga dan dilindungi. Tanda yang ke-12 adalah meongan yang sangat menuntut. Fakta menariknya, kucing dewasa hampir tidak pernah mengeong untuk berkomunikasi dengan sesama kucing. Suara ini mereka ciptakan secara khusus untuk berkomunikasi dengan kita, manusia. Dan mereka sangat cepat menyadari bahwa ini adalah alat yang efektif untuk mengendalikan kita. Ketika kucing mendekat dan mulai mengeong secara gigih, sambil menatap mata Anda, dia tidak meminta, melainkan memerintah. Dia menunjukkan kepada Anda bahwa sudah waktunya memberinya makan, membersihkan kotak kotorannya, mengajaknya bermain, atau membukakan pintu. Dia memperlakukan Anda seperti staf pelayanan yang harus segera memenuhi semua kebutuhannya. Dia tahu bahwa Andalah yang mengontrol semua sumber daya, dan dia menggunakan kemampuan vokalnya untuk memaksa Anda menyediakannya. Ini sama sekali bukan dialog yang setara. Ini adalah perintah dari seorang atasan kepada bawahannya.
Poin ketiga, belas yang sering membuat kita kesal adalah ketika si kucing sengaja menghalangi jalan. Anda mau keluar kamar, dan si kucing dengan sombongnya tiduran di ambang pintu. Anda berusaha melewatinya, tapi ia tidak bergeming. Atau, Anda sedang sibuk di depan komputer, dan tiba-tiba saja ia duduk tepat di depan monitor. Ini bukan kebetulan, ini adalah aksi kendali penuh. Kucinglah yang memutuskan kapan dan kemana Anda boleh pergi, dan apa yang harus Anda perhatikan. Dengan berbaring menghalangi jalan, ia seolah berkata, "Kamu tidak akan kemana-mana sampai aku mengizinkan," atau "Perhatianmu sepenuhnya milikku sekarang." Ini adalah cara untuk mengalihkan fokus Anda padanya, mengingatkan siapa yang berkuasa di sini dan siapa yang membuat aturan. Ia secara fisik menghalangi Anda untuk menyampaikan maksudnya sejelas mungkin. Jadwal dan rencana Anda harus selalu disepakati terlebih dahulu oleh Yang Mulia ini. Ciri berikutnya adalah aksi merebut tempat duduk Anda. Anda baru saja beranjak dari kursi hangat itu, mungkin hanya sebentar, tapi saat kembali, Anda menemukan si kucing sudah meringkuk nyaman di sana. Situasi yang tidak asing, kan? Masalahnya bukan hanya karena tempat itu hangat, tapi tempat itu juga beraroma Anda. Dengan mengambil alih tempat Anda, kucing Anda menikmati aroma Anda yang memberinya rasa nyaman dan aman. Namun, pada saat yang sama, ini adalah tindakan perebutan kepemilikan. Kucing itu seolah berkata, "Tempat ini beraroma tuanku, berarti ini tempat yang bagus, dan sekarang tempat ini milikku." Ia mencampur aromanya dengan aroma Anda, sekali lagi memperkuat wilayah kekuasaan bersama. Ini adalah cara halus untuk menunjukkan dominasi dan mengklaim hak atas tempat-tempat terbaik, paling aman, dan yang paling personal milik Anda di rumah. Kursi favorit Anda adalah properti kelas atas, dan dia baru saja merebutnya. Poin ke-15, yang sangat akrab bagi siapapun yang bekerja dari rumah, adalah soal kucing yang mengganggu pekerjaan. Ia akan tiduran di atas keyboard laptop, duduk di atas dokumen penting, atau menggesek-gesekkan badannya ke monitor. Kadang, kita merasa ia melakukannya karena iseng, atau memang sengaja mengganggu. Padahal, logikanya sangat sederhana. Di mata si kucing, benda persegi panjang yang menyala itu, laptop, atau lembaran kertas yang berisik, dokumen, adalah saingan berat yang memperebutkan perhatian Anda. Anda menghabiskan waktu yang seharusnya menjadi miliknya untuk hal-hal tersebut. Oleh karena itu, ia mencoba menyingkirkan saingannya dengan cara yang paling efektif, memblokirnya secara fisik. Saat ia berbaring di keyboard, ia tidak hanya menarik perhatian Anda, tetapi secara harfiah ia sedang berkata, "Berhentilah menatap hal yang tidak penting itu. Tatap aku lebih penting." Ia mengalihkan sumber daya Anda, perhatian, tangan untuk mengelus, dari benda mati ke dirinya sendiri, sang penguasa sejati waktu Anda. Tanda ke-16 adalah gigitan ringan, atau yang biasa kita sebut gigitan sayang. Kadang saat Anda sedang mengelusnya, kucing bisa tiba-tiba menggigit kecil tangan Anda. Hal ini mungkin membingungkan. Gigitan seperti ini sama sekali bukan bentuk agresi. Paling sering, ini adalah tanda overstimulasi atau terlalu bersemangat. Anda mengelusnya, dia sangat menikmatinya, emosinya memuncak, dan dia tidak tahu cara lain untuk mengungkapkannya. Ini mirip dengan cara anak kucing bermain, saling menggigit dan bergumul. Namun, ini juga bisa menjadi isyarat untuk mengontrol interaksi. Dengan gigitan ringan, kucing Anda mungkin sedang berkata, "Cukup, sudah saatnya berhenti dielus," atau "Jangan elus aku seperti ini, elus aku seperti itu." Ini adalah cara dia menetapkan batasan dan mengendalikan alur interaksi Anda. Dia memang mengizinkan Anda menyentuhnya, tetapi hanya berdasarkan persyaratannya. Ini adalah pengingat lain tentang siapa yang sebenarnya membuat aturan main di sini. Poin ke-17, kecemburuan. Percaya atau tidak, kucing itu bisa cemburu. Ketika Anda mengelus kucing lain, sibuk berbicara di telepon, atau bahkan terlalu fokus menatap laptop, kucing Anda bisa langsung bersikap drama. Dia mungkin akan menyusup di antara Anda dan objek perhatian itu, mulai mengeong keras-keras, atau bahkan mendesis. Intinya, dia sedang memperjuangkan sumber daya utamanya, yaitu perhatian Anda. Menurut pandangannya, semua waktu dan kasih sayang Anda wajib menjadi miliknya seutuhnya. Munculnya pesaing, entah itu hewan lain atau bahkan benda mati sekalipun, adalah ancaman serius bagi status dan kenyamanannya. Dia akan segera mengambil tindakan untuk menyingkirkan ancaman ini dan memastikan perhatian Anda kembali ke jalur yang benar, yaitu hanya kepadanya. Ini adalah manifestasi murni dari rasa kepemilikan penuh atas waktu dan emosi Anda. Ciri ke-18, kucing menginspeksi semua aktivitas Anda. Anda sedang masak,
Dia akan nongkrong di meja dapur, memperhatikan Anda dengan saksama. Anda merapikan tempat tidur, dia langsung melompat dan membantu dengan mengejar-ngejar selimut. Anda membongkar belanjaan, dia wajib masuk ke setiap kantong plastik dan mengendus-endus semuanya. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah kontrol kualitas dan pemeriksaan wilayah kekuasaan. Setiap perubahan di wilayahnya harus mendapat restu darinya. Benda-benda baru, seperti hasil belanjaan, harus diuji keamanannya dan ditandai dengan baunya. Aktivitas Anda, entah itu memasak atau bersih-bersih, harus dilakukan di bawah pengawasan ketatnya. Dia harus yakin Anda melakukan semuanya dengan benar dan tidak merusak tatanan yang sudah ada. Dia adalah manajer utama rumah ini. Tidak ada peristiwa penting yang boleh terjadi tanpa persetujuannya. Poin ke-19 atau yang kedua dari akhir adalah saat ia menggiring Anda ke mangkuk makanannya. Sekilas, ini hanyalah cara sederhana untuk meminta makanan. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kucing tidak hanya duduk dan menunggu. Ia secara aktif mengatur dan memimpin Anda. Ia menghampiri, mengeong, menatap Anda, lalu berjalan menuju dapur sambil sesekali menoleh untuk memastikan Anda mengikutinya. Ini bukan permintaan, ini adalah instruksi. Ia tidak berharap Anda akan menebak-nebak. Ia mengarahkan Anda langsung menuju sasarannya. Ia menganggap Anda sebagai alat untuk mencapai apa yang diinginkannya, layaknya tangannya yang bisa membuka kaleng makanan. Dia adalah otak dari operasi ini, dan Anda adalah eksekutornya. Ini menunjukkan pemahamannya yang jelas tentang sebab dan akibat. Jika ia berhasil membawa manusia ke mangkuk, maka mangkuk itu akan terisi. Ini adalah cara yang cerdas dan sangat efektif untuk mengelola sumber daya utamanya. Dan yang terakhir, tanda ke-20. Keharusan menjalani rutinitas yang kaku. Kucing adalah makhluk kebiasaan. Bagi mereka, jadwal harian yang ketat adalah hal yang mutlak, dan mereka akan memastikan Anda mematuhinya. Sarapan harus tepat jam 6 pagi, bahkan saat akhir pekan. Waktu bermain harus pukul 7 malam. Tidur setelah jam 10. Jika Anda berani melanggar jadwal ini, si kucing pasti akan mengingatkan Anda. Ia akan membangunkan Anda di pagi hari, menuntut sesi bermain di sore hari, dan menatap penuh teguran jika Anda begadang. Rutinitas ini memberinya rasa aman dan stabilitas atas hidupnya. Dan Anda adalah bagian kunci dari rutinitas tersebut. Dengan menundukkan Anda pada jadwalnya, ia menciptakan dunianya menjadi stabil dan mudah diprediksi. Anda bukan hanya hidup mengikuti aturannya, tetapi Anda sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari aturan itu. Hidup Anda telah tertanam dalam dunia idealnya, sebagai elemen penting, namun tetap merupakan bawahan. Inilah mereka, diktator berbulu kesayangan kita. Seperti yang Anda lihat, hampir setiap tindakan mereka yang kita anggap sebagai manifestasi kasih sayang atau sekadar tingkah aneh, sebenarnya adalah tindakan pengambil alihan yang halus dan terencana. Mereka menandai kita dengan aroma mereka, mengontrol pergerakan kita, melatih kita untuk mengikuti jadwal harian yang ketat, dan bahkan berbagi hasil buruan mereka. Tapi bagian yang paling menakjubkan dari semua ini adalah, menjadi milik kucing bukanlah perbudakan, melainkan sebuah kehormatan besar. Itu berarti Anda telah melewati seleksi yang sangat ketat dan dinyatakan layak. Layak untuk menjadi pusat dari semesta mereka. Dia memilih Anda untuk berbagi wilayah, kehangatan dan hidupnya. Ini adalah bentuk tertinggi dari pujian kucing. Jadi, lain kali ketika kucing Anda kembali berbaring di atas keyboard saat Anda sedang sibuk bekerja, jangan marah. Ketahuilah, dia tidak mengganggu pekerjaan Anda. Dia hanya sedang mengelola asetnya yang paling berharga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mengenali tanda-tanda ini pada hewan peliharaan Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya tentang dunia hewan. Dan sekarang, pertanyaan utamanya, dari 20 tanda ini, manakah yang paling menonjol pada kucing Anda? Atau mungkin ia punya cara unik tersendiri untuk menunjukkan siapa bos di rumah? Tuliskan kisah Anda di kolom komentar, kami pasti akan sangat tertarik membacanya.